Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian PHRS. Nah, pada kesempatan video kali ini saya masih membahas kebusukan fitnah para begal nasab, yaitu Imaduddin. Dalam satu potongan videonya dia mengatakan katanya ada 180 Ba'alawi dari Yaman itu sudah melakukan tes DNA. Namun hasilnya yang intinya kata dia intinya bukan 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 bernasab Rasulullah. Nah, faktanya akhirnya faktanya terkuat dijelaskan oleh Gus Rumail. Gus Rumail mengatakan bahwa ternyata data atau ucapan Imaduddin itu adalah fitnah. Ternyata nggak ada 180 Ba'alawi yang dari Yaman yang DNA. Itu ada benar-benar Ba'alawi dari Yaman itu hanya 5, yang lain bukan. Jadi sudah jelas fitnahannya, dia menghalalkan segala cara, data orang pun dicomot-comot untuk mendukung pernyataannya, mendukung fitnahannya, sehingga orang yang awam, orang yang tidak tahu informasi, lalu mempercayainya. Ini kekejaman yang luar biasa, fitnah yang keji yang amat luar biasa ya. Jadi kalau ada orang yang sudah jelas dengan terang-terangan memfitnah dengan keji, lalu pertanyaannya, akankah kita sebagai umat Islam masih mau mempercayai mulutnya, mempercayai ucapannya? Tentu tidak, bukan? Kalau kita mau berpikir, tapi kalau kita mau berpikirnya pakai dengkul, ya silakan-silakan saja. Oke, kita lihat video berikut ini. Hasil tes DNA dari Habib-Habib ini 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Apa yang dia katakan tentang 180 orang Ba'alawi sudah tes DNA itu keliru besar. Informasi Ba'alawi sudah tes DNA itu berdasarkan project group di Family Tree DNA yang diurus oleh 3 orang administrator. Dan memang jumlah membernya itu sekitar 183 orang. Dari 100 member itu, hanya 130 orang saja yang ditampilkan di dalam bagan berikut ini. Dan haplogrupnya beragam. Ada yang di E, ada yang di G, ada yang di R, ada pula yang C. Itu pun yang dari Yaman cuma 9 orang. Dan dari 130 orang yang ditampilkan, Ba'alawinya tuh nggak sampai 10 orang. Bahkan yang sudah saya verifikasi sebagai Ba'alawi beneran itu tak kurang dari 5 orang. Jadi kalau dia mengklaim semua Ba'alawi di Yaman haplogrupnya di G semua itu tentu saja kedustaan. Nah, bagaimana? Sudah jelas kan? Sudah sangat terang benderang. Jadi selama ini memang gerombolan Imaduddin, Romai Rama, Fuad Pleret, Abbas Buntet, Kori, Mama Gufron, ini adalah mereka tukang-tukang fitnah, fitnah akhir zaman. Jadi apakah ini harus terjadi? Ya memang harus terjadi mungkin. Karena memang akhir zaman ya tanda-tandanya seperti ini, kekacauan-kekacauan terus terjadi. Jadi fitnah-fitnah Dajjal memang akan selalu datang. Jadi sebelum Dajjal itu benar-benar datang, ya tentu fitnah-fitnahnya dulu yang datang. Nah, lalu siapa yang selamat? Yang selamat adalah orang-orang yang berpegang teguh pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bayangkan, fitnah dari seorang Imaduddin saja, banyak orang-orang awam yang terpengaruh. Apalagi kalau Dajjal yang beneran itu datang, bayangkan. Apakah umat Islam tidak dalam keadaan berbahaya? Nah, tentu hadirnya saya di sini ini untuk meluruskan umat Islam yang masih awam, masih ragu-ragu, sehingga tidak terpengaruh oleh provokasi atau fitnah Imaduddin. Lalu bagaimana orang-orang yang sudah ikut antusias atau ikut provokasinya Imaduddin atau memang mereka sebenarnya dalam kebencian? Tentu
Apalagi saya. 1 juta saya pun tidak akan merubah orang-orang yang memang di dalam hatinya ada kebencian. Saya mungkin bisa merubah orang-orang yang di dalam hatinya hanya ada keraguan. Karena saya menampilkan fakta, menampilkan melawan fitnah-fitnah dari mereka, sehingga orang-orang yang ragu, mereka masih bisa tercerahkan, tersadarkan, tidak terpengaruh oleh fitnahan-fitnahan Imaduddin, Romai Rama, dan kawan-kawan. Nah, orang yang memang di dalam hatinya ada kebencian, tentu akan sangat sulit menerima hal-hal seperti ini. Memang hatinya ada penyakit, dan penyakit yang sulit untuk disembuhkan itu bukan kanker, bukan HIV/AIDS, tapi penyakit hati. Karena penyakit hati itu selain sulit disembuhkan, tapi juga berbahaya. Kalau kanker dan lain-lain, itu hanya berbahaya pada tubuh kita, pada dunia kita, mungkin yang menganggap itu dunia ya. Tapi kalau penyakit hati, itu bukan hanya berbahaya pada dunia kita, tapi juga akhirat kita. Jadi ini lebih berbahaya ketimbang kanker dan penyakit ganas-ganas lain. Jadi, mungkin itu aja video kali ini. Semoga ini bisa mencerahkan bagi teman-teman yang masih ragu atau yang masih kurang informasi, agar informasi ini berimbang. Apabila banyak informasi fitnah-fitnah yang beredar lalu tidak ada yang menangkalnya, tidak ada yang meluruskannya, tentu fitnahan-fitnahan itu akan menjadi seperti seakan-akan kebenaran. Nah, tugas saya di sini adalah untuk melawan fitnah-fitnah orang-orang munafik. Tentu ini panggilan hati ya. Ini panggilan hati karena kecintaan saya terhadap ulama dan habaib, kecintaan saya terhadap umat Islam, kecintaan saya terhadap Rasulullah SAW, ini yang membuat saya bergerak, membuat channel, memang salah satunya untuk menangkal virus-virus Imaduddin, Romai Rama, Abbas Buntet, Fuad Pleret, Mama Gufron, dan lain sebagainya. Itu aja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.